Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan oleh karena Tuhan memberi waktu kesempatan bagi kita untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Tuhan pemilik kehidupan ini, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Dan marilah kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan pujian, "Siapakah aku ini?" Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian, "Bila ku ingat cinta Tuhanku." Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidaklah, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Sungguh tidaklah, ku tidak mau mundur lagi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah dan ditinggikanlah namamu. Oleh karena kasih dan setiamu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami beribadah kepadamu. Dalam ibadah ini kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Karena itu, perlengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan memahami, mengimani firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini diambil dari kitab Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Mari kita ikuti, kita dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar, merenungkan, terutama melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Dikatakan dalam ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap manusia pasti ingin maju, ingin berhasil, serta mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena hal-hal itu, maka sejarah hidup manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sejarah hidup manusia diisi dengan kisah perjuangan anak manusia mengais rezeki mulai dari pagi sampai petang, bahkan kadang-kadang malam hari. Walaupun sudah berusaha, kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita gagal di dalam pekerjaan atau usaha kita. Mengapa demikian? Tentu ada banyak penyebabnya. Ada kesalahan yang mungkin kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan sesungguhnya telah mempersiapkan rancangan yang baik bagi kita masing-masing. Lalu, kalau kita sudah bekerja dengan gigih, kita sudah bekerja dengan susah payah, kemudian kita masih gagal, maka kadang hal-hal itu akan memberikan pengaruh buruk dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan dalam rencana-rencana kehidupan kita buat masa depan. Kadang kegagalan membuat kita patah semangat atau tidak berdaya. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh terjebak apalagi terjerat dengan kegagalan yang pernah kita alami. Sebagai orang Kristen, kita harus berani mengambil manfaat dari setiap kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali dalam kegagalan justru Tuhan sedang menyampaikan pesan yang menghidupkan.
Bacaan kita mengatakan agar kita tidak boleh mengingat hal-hal yang lampau. Lalu mengapa Tuhan melarang kita mengingat masa lalu kita? Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk terikat dengan masa lalu, tetapi untuk menggapai hari depan yang penuh harapan. Kegagalan boleh saja terjadi, tapi jangan itu yang menjadi penahan untuk kita maju. Kegagalan bukan untuk diingat apalagi diratapi, tetapi dijadikan kesadaran baru bahwa hidup itu harus berjalan, hidup itu harus bergerak. Sebab hanya dengan bergerak dan berjalan serta berjuang, maka janji keselamatan, janji berkat dapat kita raih. Kalau seandainya manusia hanya meratapi keadaan dunia yang dilanda virus corona sampai saat ini, maka tidak ada upaya untuk mencari bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Berupaya untuk mencari serta menemukan obat atau vaksin untuk menangkal virus yang mematikan ini. Tapi karena manusia berupaya, manusia berpikir, manusia berjuang untuk terus maju, maka manusia sampai saat ini mampu bertahan, mampu hidup, mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sampai saat ini. Bahkan manusia sudah menemukan vaksin untuk menangkal virus corona, sehingga kita boleh ada sampai saat ini beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha. Bukankah sudah dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan memegang bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Dari firman ini maka kita mendapatkan suatu pengharapan, suatu perlindungan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ia selalu menyertai kita di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Hanya orang yang berjuang dengan iman dan memegang teguh harapannya di dalam Tuhan akan meraih masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, merespon pemberitaan firman Tuhan saat ini, mari kita nyanyikan pujian Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, memang ada saat-saat tertentu kita tidak dapat menghadapi kenyataan hidup ini. Tapi tanpa kita sadari, di saat kita tidak berdaya, di situ tangan Tuhan bekerja. Di situ kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itulah bentuk kasih Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan, kita akan muliakan Tuhan melalui pujian dalam 2 Sahabat Lama 107, Dulu dan Sekarang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu
Kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah melawat kami melalui firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Karena Tuhan punya masa depan bagi kami, masa depan yang penuh harapan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mengingat hal-hal yang dari zaman dahulu, tapi mengingat hal-hal yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Lihatlah jemaat-Mu yang saat ini beribadah kepadamu, yang sekarang ini sedang berdoa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berusaha. Kiranya Tuhan menopang mereka, melindungi mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha. Dan terutama Tuhan menyertai mereka supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan demi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka itu tidak akan sia-sia, tetapi akan selalu membawa keberhasilan. Akan ada rezeki untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan di dalam kehidupan mereka, kadang-kadang ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam hidup mereka. Ketika mereka ada di dalam pergumulan itu, bantulah mereka. Berikanlah kepada mereka hikmat, akal, budi, bijaksana, supaya mereka cakap mengatasi segala persoalan-persoalan kehidupan mereka yang membuat mereka bergumul. Dan berikanlah jalan keluarnya, sehingga mereka akan memperoleh kelegaan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka, baik yang ada bersama dengan mereka maupun yang terpisah jauh dengan mereka di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pengetahuan dan kepandaian, supaya mereka memperoleh kecerdasan di bangku sekolah, bahkan di bangku kuliah. Dan mereka boleh meraih cita-cita mereka untuk masa depan kehidupan mereka. Dan mereka pun akan menjadi berkat bagi orang tua mereka, menjadi berkat bagi keluarga, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Sembuhkanlah dan selamatkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Mereka pasti sembuh dan selamat. Tuhan sumber kesembuhan dan keselamatan bagi mereka. Memberkati upaya pengobatan yang mereka jalani. Buatlah itu berhasil. Yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Yang akan melakukan perjalanan, kiranya Tuhan akan melindungi mereka agar tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati mereka di usia baru mereka masing-masing. Kiranya kasih setia-Mu akan selalu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, TNI, Polri, para dokter, para medis yang terus berupaya mengayomi masyarakat, yang terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan akan memberkati upaya yang mereka lakukan, melindungi mereka di dalam melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Tuhan melindungi kami
dari sakit, penyakit, dan kelemahan, terutama melindungi kami dari virus corona yang masih ada ini. Kami berseru kepadamu, Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan oleh karena virus corona yang jahat ini. Tapi lepaskanlah kami dari virus corona yang jahat ini. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Sehingga kami akan aman, kami akan bebas di dalam beraktivitas, bebas dalam beribadah. Berkatilah Prokantor Orgelis yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya jerilah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Ini doa kami. Kami telah memberi persembahan, kuduskan dan berkatilah, agar persembahan ini boleh menopang tugas pekerjaan pelayanan. Kami yang sudah memberi persembahan ini, hidup kami tidak akan kekurangan. Tuhan pasti balas berkat di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, bahkan bisa melalui cara Tuhan sendiri yang ajaib, sehingga kami tetap hidup dalam kemurahan, bahkan kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ibadah kami. Ampunilah dosa-dosa dan salah kami. Jika Tuhan berkenan dan menghendaki, terimalah ibadah ini, kabulkanlah doa kami ini. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah ini, diundang kita berdiri sambil kita menyanyikan pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati.
dan menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Salam.